Yuk, Begini, ya mulai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajat Sudrajat. NIM saya 23 10 10 500 200. Di sini saya akan menerangkan analisis kegagalan sistem informasi manajemen Transmart. Analisis kegiatan sistem informasi manajemen SIM yang dilakukan oleh Transmart sejak awal peluncurannya hingga saat ini dapat melibatkan berbagai aspek, mulai dari teknologi hingga akhir faktor manusia. Berikut adalah beberapa poin penting yang bisa menjadi bagian dari analisis tersebut. Yang pertama, perencanaan yang tidak matang. Kekurangan analisis kebutuhan, Transmart mungkin tidak melakukan analisis kebutuhan pengguna dan operasional secara menyeluruh. Timeline peluncuran yang terburu-buru. Jika peluncuran dilakukan tanpa uji coba yang memadai, Yuk. dan implementasi teknologi. Integrasi yang tidak optimal, sistem mungkin tidak dapat terintegrasi dengan baik dengan sistem lain seperti manajemen stok, keuangan, dan logistik. Kinerja sistem yang lemah, sistem ini mengalami keterlambatan atau sering down, terutama saat menghadapi lonjakan pengguna. Yang ketiga, kurangnya pelatihan dan adaptasi karyawan. Minimnya pelatihan yang sangat kurang dan memahami cara kerja sistem baru, cenderung melakukan kesalahan dan menolak penggunaan sistem. Yang keempat, pengalaman penggunaan yang buruk. Kesulitan akses oleh pelanggan. Sistem seperti aplikasi mobile atau layanan checkout mungkin sangat sulit digunakan dan tidak ramah bagi penggunanya. Kegagalan dalam memberikan nilai tambah jika sistem memberikan kemudahan atau manfaat yang jelas bagi pelanggan. Yang kelima, pemeliharaan dan dukungan yang tidak memadai. Minimnya update sistem, tidak ada pembaruan fitur atau perbaikan bug dengan secara berkala menyebabkan sistem menjadi usang. Dukungan teknis yang lambat. Respon terhadap masalah teknis yang dihadapi oleh pelanggan atau karyawan seringkali terlalu lama. Yang keenam, kompetisi dan faktor eksternal. Persaingan dengan kompetitor yang memiliki sistem informasi yang lebih unggul, responsif, dan dapat menarik pelanggan Transmart. Pandemi dan perubahan perilaku konsumen, misalnya selama pandemi jika sistem tidak mendukung e-commerce atau belanja online secara optimal. Berita penutupan beberapa gerai retail Transmart baru-baru ini di Indonesia telah menimbulkan kehebohan di kalangan konsumen dan investor. Beberapa pihak berspekulasi bahwa perusahaan yang menghadapi masalah finansial, sementara itu pihak lain percaya bahwa penutupan adalah langkah strategis untuk mengkonsolidasi operasional. Apapun alasannya, penutupan itu jelas berdampak pada rusaknya reputasi Transmart. Untuk mengurangi dampak negatif ini dan melindungi mereknya, perusahaan mengistilah pengambilan langkah-langkah untuk mengelola krisis tersebut secara efisien dan efektif. Reputasi perusahaan adalah aset yang paling berharga. Inilah yang diandalkan pelanggan dan investor untuk membuat keputusan apakah akan berbisnis dengan perusahaan ini atau tidak. Dalam kasus Transmart, penutupan beberapa gerai retailnya telah berdampak pada reputasi perusahaan. Pertama, telah menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, telah menyebabkan pelanggan khawatir tentang masa depan perusahaan. Yang ketiga, telah merusak citra merek dari perusahaan tersebut. Dikutip dari www.tempo.com, edisi 1 Februari 2023, Satria Hamid, Wakil Presiden Komunikasi Perusahaan Transmart, mengungkapkan bahwa sebanyak 7 gerai Transmart di Indonesia ditutup permanen sebagai dari langkah bagian efisiensi bisnis dan retail mereka. Pandemi COVID-19 telah mengubah pola belanja masyarakat, dan penutupan gerai ini dilakukan untuk mengatasi tantangan ekonomi yang melanda negara. PT Trans Retail Indonesia juga pengusaha memperkuat bisnis retail dengan melakukan strategi resizing store. Tujuannya untuk penutupan gerai ini adalah untuk memajukan ekonomi bangsa dan menguatkan toko-toko yang masih beroperasi.
ujarnya dari Bapak Ahmi. Untuk mengelola krisis secara efektif, Transmart mestilah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya. Ini bisa melibatkan peluncuran kampanye hubungan masyarakat untuk mempublikasikan kekuatan prestasi dari perusahaan tersebut. Langkah ini juga sekaligus untuk mengimbangi opini publik yang perlahan-lahan mereduksi merek dari Transmart itu sendiri akibat penutupan beberapa gerai retailnya. Cara Transmart menangani krisis ini berdampak signifikan pada masa depannya. Jika perusahaan mampu mengelola krisis secara efektif, ia dapat muncul lebih kuat dari sebelumnya. Namun perusahaan gagal mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya. Hal itu dapat menyebabkan kerugian yang berkepanjangan. Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh manajemen Transmart dalam manajemen krisis. Yang pertama, transparansi. Transmart istilah transparan tentang alasan penutupan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kerugian reputasi. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan ringkas kepada pelanggan dan investor, dan harus bersedia menjawab pertanyaan stakeholders. Yang kedua, empati. Transmart perlu berempati terhadap kekhawatiran pelanggan dan investornya. Perusahaan harus memahami bahwa penutupan telah menyebabkan ketidakpastian dan kekhawatiran, dan harus melakukan yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, ketanggapan. Transmart harus tanggap terhadap pertanyaan dan kekhawatiran pelanggan dan investornya. Perusahaan tidak boleh mengabaikan atau menepis pertanyaan mereka, dan harus memastikan untuk menjawab tepat waktu. Keempat, akuntabilitas. Transmart harus bertanggung jawab atas tindakannya. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa penutupan tidak terjadi lagi, dan harus bersedia menerima tanggung jawab dan kesalahan yang telah dibuatnya. Selain keempat strategi tadi, Transmart juga perlu proaktif dalam komunikasi krisisnya. Perusahaan seharusnya tidak menunggu krisis mencapai puncaknya sebelum mulai berkomunikasi. Dengan cara memangku kepentingan, Transmart harus mulai berkomunikasi lebih awal dan sering, dan harus menggunakan semua saluran komunikasi dan menjangkau pemangku kepentingannya. Transmart juga harus konsisten dalam komunikasi krisisnya. Perusahaan tidak boleh mengirimkan pesan campuran dan harus memastikan bahwa pesannya selaras dengan tindakannya. Terakhir, Transmart perlu bersabar dan dalam berkomunikasi krisisnya. Mungkin perlu waktu perusahaan untuk membagi kembali reputasinya, tetapi jika sabar dan gigih, ia dapat keluar dari krisis ini lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai buah pikir dari tulisan ini, penulis menawarkan beberapa tips Transmart tentang cara penerapan pengelolaan reputasi selama krisis ini. Pertama, jujur dan transparan. Jangan coba menyembunyikan kebenaran, menutup-nutupi situasi. Kedua, bersikap tanggap terhadap kekhawatiran pelanggan, jawab pertanyaan, dan atasi keluhan dengan segera. Ketiga, mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini berarti mengubah praktik bisnis Anda, mengeluarkan permintaan maaf publik, dan menyumbang untuk amal. Keempat, berkomunikasi secara teratur dan memangku kepentingan Anda. Terus mengetahui mereka tentang situasinya dan memberitahu mereka apa yang telah dilakukan untuk memperbaiki masalah. Kelima, bersabarlah, butuh waktu untuk membangun kembali reputasi. Jangan berharap semuanya kembali normal dalam semalam. Berbicara mengenai krisis, teori manajemen krisis juga mengatakan bahwa ada 3 fase krisis: prakrisis, krisis, dan pasca krisis. Fase prakrisis adalah fase yang paling penting, karena pada kepada saat itulah perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya krisis. Dalam kasus Transmart, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah penutupan gerai retailnya, melakukan analisis yang lebih menyeluruh terhadap situasi keuangan, dan mengubah praktik bisnisnya. Fase krisis adalah saat terjadinya krisis. Pada fase ini perusahaan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi perusahaan dan melindungi mereknya.
Fase pasca krisis adalah waktu setelah krisis berlalu. Fase ini perusahaan perlu mengambil langkah-langkah untuk membangun kembali reputasi. Nah. Akuntabilitas, Transmart sudah mulai berkomunikasi dengan pelanggan dan investornya, tetapi harus transparan tentang alasan penutupan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kerusakan. Perusahaan juga perlu berempati terhadap kekhawatiran pelanggan dan investornya. Transmart harus responsif terhadap pelanggan dan kekhawatiran mereka. Akhirnya perusahaan diminta pertanggungjawaban dan dalam tindakannya. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan Transmart dapat mengelola krisis secara efektif dan melindungi reputasinya. Perusahaan dapat keluar dari krisis ini kuat dari sebelumnya. Situasi penutupan gerai Transmart adalah tantangan bagi perusahaan dalam mengelola reputasi mereka. Namun dengan fokus yang tepat pada manajemen reputasi, mengelola krisis dan hubungan masyarakat, Transmart dapat membangun kembali kepercayaan pelanggan dan mencapai kesuksesan di masa depan. Dalam menghadapi perubahan pasar yang dinamis, penting bagi perusahaan untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian strategis bisnis mereka. Transmart dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini untuk memperkuat komunikasi dengan pemangku kepentingan, mengikuti tren, kebutuhan pasar, dan terus meningkatkan operasional bisnis mereka. Transmart sedang melakukan upaya besar dalam mengatasi tantangan dalam bisnis mereka dengan fokus manajemen reputasi, mengelola krisis, dan hubungan masyarakat. Saran dari saya, yang pertama, lokasi gerai Transmart Carrefour Pabelan sebaiknya lebih diperhatikan lagi, seperti lahan parkir yang luas, aman, dan nyaman. Tidak kalah pentingnya lagi toilet, dengan memberikan toilet pada setiap lantai untuk memudahkan konsumen mencarinya. Yang kedua, promosi melalui media offline maupun online lebih tingkatkan dengan selalu update apa saja promosi yang sedang ditawarkan. Yang ketiga, pada kualitas pelayanan, salah satunya dengan memberikan pelayanan terbaik, selalu ramah, sopan, santun kepada konsumen. Yang keempat, evaluasi ulang sistem mereka. Yang kelima, libatkan penggunaan dalam perbaikan. Yang keenam, investasi pada infrastruktur teknologi. Yang ketujuh, pelatihan secara berkelanjutan. Yang kedelapan, kolaborasi dengan ahli teknologi, minta dengan perusahaan pengembang sistem untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat jabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.